di sini berupa nota kontan. Artinya kita menjual secara kredit jasa kita. Di sini juga diketahui kepada yaitu penjualan tunai. Karena nota kontan itu transaksi penjualan secara tunai. Sebesar 6 juta rupiah. Keterangannya pendapatan usaha salon. Maka jurnalnya, karena kita menerima kas hasil dari penjualan tunai kita, kas kita bertambah, simpan di debit, dan pendapatan kita bertambah, simpan di kredit. Atau dalam bahasa Inggris, cash in bank, nya di debit, dan fixed income-nya di kredit. Masukkan ke dalam format jurnal, tanggal 13, evidence number-nya, yang ini, KN01, nama akunnya cash in bank, pada fixed income sebesar 6 juta rupiah, atau 6.000, dalam format ribuan rupiah. Selanjutnya nomor 12. Nomor 12, transaksinya berupa bukti penerimaan kas. Nomornya BKM 123 tanggal 14 Desember 2021. Keterangannya pelunasan faktur F1125 tertanggal 29 November 2021. Bukti penerimaan kas ini artinya kita menerima kas dari pelunasan faktur piutang customer yaitu Nyonya Linda. Sehingga jurnalnya karena kita menerima kas artinya kas kita bertambah atau cash in bank bertambah, simpan di debit, dan account receivable-nya berkurang karena dilunasi, piutang usahanya berkurang, simpan di kredit. Masukkan ke dalam format jurnal tanggal 14, evidence number PKM 12-3, nama akunnya cash in bank pada account receivable sebesar 3.800. Selanjutnya transaksi nomor 13. Di sini adalah voucher kas kecil. Nomor F12 4 tanggal 17 Desember 2021. Keterangannya untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan. Artinya, voucher kas kecil ini pengeluaran kas kecil, pengambilan kas kecil berkurang karena untuk keperluan pribadi. Keperluan pribadi ini merupakan akun Indah Drawing atau Prepaid. Karena di sini salon cantik menggunakan akun Indah Drawing, maka disesuaikan saja akunnya Indah Drawing, bukan Prepaid. Nah, Indah Drawing bertambah, simpan di debit, dan petty cash atau kas kecil berkurang, simpan di kredit. Maka format jurnalnya tanggal 17, evidence number-nya V124, nama akunnya Indah Drawing pada petty cash sebesar 1 juta atau di sini ditulis 1.000 dalam ribuan rupiah. Gimana, paham untuk transaksi nomor 13? Bagus. Selanjutnya transaksi nomor 14. Transaksi nomor 14 di sini berupa faktur, artinya penjualan secara kredit dijual kepada SMK Pasundan sebesar 4.500.000. Maka jurnalnya kalau kita sudah mengetahui kalau transaksi faktur itu penjualan secara kredit, maka yang di debit itu adalah account receivable atau piutang karena piutangnya bertambah. Piutang siapa? Ya piutang SMK Pasundan. Nah, account receivable atau piutang usaha bertambah, simpan di debit, dan pendapatan kita bertambah karena kita menjual meskipun secara kredit, pendapatan kita bertambah. Akunnya fixed income atau pendapatan usaha bertambah, simpan di kredit. Masukkan ke dalam format jurnal tanggal 14, evidence number-nya F12-2, nama akunnya account receivable pada fixed income sebesar 4.500. Gimana, paham? Baik, selanjutnya transaksi nomor 15. Di sini berupa bukti penerimaan kas. Nomor BKM 12-4 tanggal 20 Desember 2021. Keterangannya
Piutang sebesar 5 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2021 atas nama pelanggan Nyonya Dewi ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut sebesar 50%-nya. Nah, karena piutang ini awalnya sudah dihapuskan, nah ini kan sudah dihapuskan, tetapi ternyata customer Nyonya Dewi ini mampu membayar, sehingga di sini akunnya adalah cadangan piutang atau dalam bahasa Inggrisnya allowance for 20 debt. Nya berkurang karena sudah dilunasi oleh Nyonya Dewi. Kas kita bertambah karena pelunasan piutang tersebut, sehingga kasnya bertambah atau cash in bank-nya bertambah, simpan di debit, dan allowance for 20 debt-nya atau cadangan piutangnya itu berkurang, simpan di kredit sebesar 2.500.000 atau dalam ribuan-ribuannya 2.500. Masukkan ke dalam format jurnal tanggal 20, FVD numbernya BKM 12.4, yang ini, nama akunnya cash in bank pada allowance for 20 debt sebesar 2.500. Gimana, paham? Baik, selanjutnya nomor transaksi 16. Ini berupa voucher kas kecil. Nomor V12 5 tanggal 26 Desember 2021. Keterangannya perbaikan atap toko yang rusak. Masuk sebagai beban operasi lain-lain atau other operating expense. Nah, jurnalnya yaitu other operating expense atau beban lain-lain bertambah. Simpan di debit. Dan petty cash-nya berkurang karena kas kecilnya berkurang untuk perbaikan atap toko. Sehingga petty cash atau kas kecil berkurang, simpan di kredit. Masukkan ke dalam format jurnal yaitu tanggal 26, FVD numbernya V12 5, nama akunnya other operating expense pada petty cash sebesar 800. Gimana, paham? Baik, selanjutnya nomor 17. Di sini nomor 17 berupa faktur. Di sini fakturnya adalah faktur pembelian karena dijual kepada salon cantik, artinya perusahaan kita. Perusahaan kita membeli secara kredit kepada PT Mitra Jaya. Di sini faktur pembelian sebesar 1.300.000. Rinciannya untuk membeli pewarna rambut dan sampo. Pewarna rambut dan sampo ini merupakan bagian dari supplies atau perlengkapan. Perlengkapan bertambah atau supply simpan di debit, dan account payable atau utang usaha kita bertambah karena membelinya secara kredit, maka disimpan di kredit, account payable atau utang usahanya. Masukkan ke dalam format jurnal yaitu tanggal 29, FVD numbernya G11, yang ini, nama akunnya supplies pada account payable sebesar 1.300.000 atau dalam ribuan rupiahnya 1.300. Gimana, paham? Di sini transaksi nomor 18 berupa bukti pengeluaran kas. Nomor BKK 12.4 tanggal 30 Desember 2021. Keterangannya pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang atau loan dari Bank Permata ditambah bunga. Di sini pinjaman pokoknya 5 juta dan bunganya Rp200.000 sehingga jumlah yang dibayarkan kepada Bank Permata adalah Rp5.200.000. Nah, jurnalnya yaitu karena kita melunasi pinjaman kita kepada Bank Permata, maka Bank Permata Loan berkurang, simpan di debit, dan beban bunga kita atau interest expense-nya bertambah, simpan di debit. Dan karena kita mengeluarkan kas untuk pelunasan pembayaran ini, maka kasnya berkurang atau cash in bank-nya berkurang, simpan di kredit. Sehingga format jurnalnya tanggal 30, FVD numbernya BKK 12.4, nama akunnya Bank Permata Loan di debit sebesar 5 juta, interest expense-nya bertambah di debit sebesar 200,
Dan cash in bank-nya berkurang simpan di kredit sebesar totalnya, yang ini 5.200.000 atau 5.200 dalam ribuan rupiah. Gimana? Paham? Untuk transaksi nomor 18, ini merupakan transaksi terakhir. Bagus, kalau sudah paham. Nah, sehingga dari bukti transaksi yang 18 tadi, kalau dibuat jurnal, yang seperti ini format lengkapnya. Di sini ada identitas, yaitu salon cantik, general journal, periodenya per 31 Desember 2021, pencatatannya dalam ribuan rupiah, formatnya ini ada tanggal, ada EVD number, ada nama akun, ada referensi, ada debit dan kredit. Dari seluruh 18 dokumen transaksi tersebut di jurnal dan dilihat total akhirnya adalah 64.800, artinya balance antara debit dan kredit. Nah, kalau sudah dibuat jurnal seperti ini, kalian tinggal diposting ke buku besar. Sambil diposting ke buku besar, kalian juga membuat kode akunnya di sini, di kolom referensi. Kolom referensi pada jurnal ini untuk kode akun. Jadi sambil kalian memposting satu persatu, kalian juga menulis kode akunnya di sini. Nah, gimana? Sudah paham? Mudah bukan? Semoga materi ini bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Tetap semangat para pejuang balance.